Halo semuanya, kami di sini dari kelompok 14 akan membahas tentang A Memory of Solferino, yang dimana pembahasannya terbagi menjadi 6. Yang pertama, latar belakang perang Solferino. Yang kedua, peran Henry Dunant. Yang ketiga, sejarah pendirian Palang Merah. Yang keempat, konferensi internasional pertama di Jenewa. Yang kelima, pengaruh perang Solferino terhadap hukum humaniter internasional. Dan yang keenam, Legacy Henry Dunant. Perang Solferino terjadi di tengah-tengah upaya untuk menyatukan kembali Italia yang telah terpecah belah oleh kekuasaan asing, terutama Austria yang menguasai sebagian besar Italia Utara. Pada tahun 1859, kerajaan Sardinia yang dipimpin oleh Raja Victor Emmanuel II dan didukung oleh Prancis di bawah Kaisar Napoleon III memulai kampanye militer untuk mengusir Austria dari wilayah Italia Utara dan memperluas wilayah mereka sendiri. Pada tanggal 24 Juni 1859, pasukan Prancis Sardinia bertempur melawan pasukan Austria di Solferino dan San Martino, dua kota kecil di Lombardi. Pertempuran ini adalah bagian dari upaya lebih luas untuk menentukan masa depan Italia Utara. Pertempuran tersebut berlangsung selama 2 hari dengan intensitas yang sangat tinggi. Dampak kemanusiaan dari perang Solferino tidak bisa dilebih-lebihkan. Pertempuran tersebut menyebabkan penderitaan yang meluas di antara prajurit dan penduduk sipil, dengan korban jiwa dan luka yang sangat tinggi di kedua belah pihak. Ribuan tentara terbunuh atau terluka parah, dan desa-desa di sekitar wilayah pertempuran menjadi medan pertempuran yang mengerikan. Namun yang lebih mengerikan adalah penderitaan yang dialami oleh penduduk sipil. Perang tersebut mengakibatkan kerusakan besar-besaran pada properti dan infrastruktur, serta menyebabkan kelaparan dan kekurangan sumber daya. Banyak warga sipil menjadi korban langsung dari serangan militer, baik dari tembakan senjata maupun serangan pembakaran dan perampokan. Selain itu, luka-luka yang diterima oleh para prajurit dan penduduk sipil seringkali tidak mendapat perawatan medis yang memadai. Fasilitas kesehatan tidak mampu menangani jumlah korban yang tinggi, dan kurangnya perawatan medis menyebabkan banyak orang meninggal atau menderita lebih lama dari yang seharusnya. Penderitaan yang meluas selama perang Solferino tidak hanya menyebabkan kesengsaraan fisik, tetapi juga mempengaruhi kesadaran dan empati manusia terhadap penderitaan sesama. Pengalaman mengerikan dari pertempuran tersebut menyebabkan perasaan solidaritas dan keinginan untuk membantu mereka yang menderita. Salah satu hasil yang paling signifikan dari perang Solferino adalah munculnya perhatian dunia terhadap perlindungan korban perang. Henry Dunant, seorang saksi mata yang terkejut oleh pemandangan kekejaman, menjadi terinspirasi untuk mengambil tindakan kemanusiaan. Pengalamannya di Solferino mendorongnya untuk memobilisasi bantuan bagi para korban perang dan mengusulkan pembentukan organisasi internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan di masa perang. Selain itu, perang Solferino menjadi titik awal bagi gerakan kemanusiaan internasional dan pembentukan hukum humaniter internasional yang menempatkan martabat manusia di pusat konflik bersenjata dan mengakui perlunya perlindungan yang layak bagi semua orang, tanpa memandang pihak mana mereka berasal. Henry Dunant, seorang pedagang dan filantropis Swiss, dikejutkan dengan pemandangan kekejaman dan penderitaan yang disaksikannya di medan perang Solferino. Pada hari itu, Dunant menyaksikan ribuan personel militer Italia, Prancis, dan Austria saling membunuh dan menghancurkan satu sama lain. Hal ini membangkitkan rasa kekejaman dalam dirinya dan mendorongnya untuk mengambil tindakan membantu mereka yang menderita di medan perang. Dunant mengambil inisiatif dalam mengorganisir upaya bantuan dan kemudian menulis sebuah buku yang berjudul A Memory of Solferino, yang dimana ia mengusulkan sebuah rencana agar semua negara terlepas dari afiliasi mereka untuk membentuk sebuah asosiasi untuk membantu yang terluka dan sakit di medan perang. Hasilnya adalah pembuatan Komite Internasional untuk Bantuan Sakit dan Cedera atau ICRC didirikan pada tahun 1863 dan Konvensi Geneva diadopsi pada tahun berikutnya.
Konvensi Geneva menetapkan bahwa dalam pertempuran darat, semua orang yang sakit harus dianggap sebagai teman. Staf medis dilindungi oleh tanda merah di atas lapangan putih. Dunant sendiri mengalami kesulitan keuangan yang berujung pada kekurangan dan hilangnya harga diri. Namun, organisasi yang dihadirkannya terus berkembang dan gagasannya lambat laun diadopsi. Dunant sangat gembira ketika Komite Nobel Perdamaian menganugerahinya hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1901 atas pencapaian seumur hidupnya. Seperti yang diketahui, Palang Merah sendiri didirikan oleh Henry Dunant pada 24 Juni 1859 di Solferino, Italia Utara. Pengalaman Dunant pada Perang Solferino waktu terjadinya perang antara pasukan Prancis dan Italia yang sedang melawan pasukan Australia. Dunant sedang dalam perjalanan menuju Kaisar Prancis yaitu Napoleon III. Sepanjang perjalanan ia melihat banyak tentara yang menjadi korban perang, sedangkan bantuan untuk merawat tentara yang terluka tidak mencukupi karena banyaknya korban. Dengan melihat peristiwa itu, Dunant merasa tergugah untuk membantu para tentara yang terluka dengan bantuan masyarakat sekitar untuk merawatnya. Setelah kepulangannya ke Swiss, ia menumpahkan semua pengalamannya selama di Solferino dalam tulisannya yang membuat orang-orang Eropa membicarakan hal itu. Proses pendirian Palang Merah dalam bukunya yang ditulis mengenai pengalamannya membantu tentara yang terluka akibat Perang Solferino, ada dua gagasan utama yang menjadi awal mula terdirinya Palang Merah. Yang pertama, membentuk organisasi kemanusiaan yang dibentuk pada masa damai untuk menolong prajurit yang terluka di medan perang. Yang kedua, menciptakan perjanjian internasional untuk melindungi prajurit yang terluka dan para relawan kemanusiaan di medan perang. Pada 1963, ada 4 orang dari Jenewa yang ikut tergabung untuk memulai gagasan pertama atau yang sekarang disebut ICRC. Dan untuk keberlangsungan kegiatan sukarelawan ini, setiap negara membangun kelompok sukarelawan yang membantu tenaga medis Angkatan Darat pada waktu perang yang disebut Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Untuk melaksanakan gagasan kedua, pemerintah Swiss mengadakan konferensi internasional yang dihadiri beberapa negara pada tahun 1864 untuk menyetujui konferensi perbaikan kondisi prajurit yang cedera di medan perang. Lalu, konvensi ini disempurnakan dan dikembangkan menjadi Konvensi Jenewa 1, 2, 3, 4 pada tahun 1949 atau juga dikenal sebagai Konvensi Palang Merah. Prinsip-prinsip dasar Palang Merah. Prinsip pertama yaitu meliputi kemanusiaan dan kesamaan. Yang kedua, meliputi kenetralan dan kemandirian. Dan yang ketiga, meliputi kesatuan dan kesemestaan. Konferensi internasional pertama di Jenewa yang diadakan pada tahun 1863 menjadi tonggak sejarah yang penting dalam pembentukan hukum humaniter internasional. Konferensi ini lahir dari usaha bersama Henry Dunant dan rekan-rekannya untuk menarik perhatian dunia terhadap pentingnya bantuan kemanusiaan di masa perang, serta untuk menciptakan struktur organisasi yang dapat memberikan bantuan tersebut. Pengalaman mengerikan yang dialami Dunant selama Perang Solferino mendorongnya untuk mengambil tindakan kemanusiaan. Ia bersama dengan sekelompok rekan-rekannya yang termotivasi bekerja untuk memobilisasi perhatian dunia terhadap penderitaan korban perang. Mereka menyadari bahwa tidak cukup hanya memberikan bantuan langsung kepada para korban. Diperlukan juga struktur organisasi yang dapat memberikan bantuan secara sistematis dan efektif. Pada tahun 1863, usaha Dunant dan rekan-rekannya membuahkan hasil. Dengan diadakannya konferensi internasional pertama di Jenewa, konferensi ini dihadiri oleh perwakilan dari sejumlah negara Eropa, serta organisasi kemanusiaan dan keagamaan. Tujuan utamanya adalah membahas masalah bantuan medis dan kemanusiaan di masa perang, serta merancang struktur organisasi untuk mengkoordinasikan upaya tersebut. Salah satu hasil yang paling signifikan dari konferensi internasional pertama di Jenewa adalah adopsi Konvensi Jenewa pertama.
Konvensi ini menetapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan korban perang, termasuk perlindungan bagi para tentara yang terluka atau sakit, perlindungan bagi personel medis dan fasilitas kesehatan, serta perlindungan bagi warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik. Konvensi Jenewa pertama juga menegaskan prinsip netralitas dan kesukarelaan dalam memberikan bantuan kemanusiaan, serta mengakui pentingnya kerjasama internasional dalam menyediakan bantuan yang diperlukan. Ini adalah langkah penting dalam mengakui hak asasi manusia dalam situasi konflik bersenjata dan menghormati martabat manusia di semua situasi. Konferensi internasional pertama di Jenewa dan adopsi Konvensi Jenewa pertama memiliki dampak yang luas dalam perkembangan hukum humaniter internasional. Mereka membuka jalan bagi pembentuk organisasi internasional seperti Komite Palang Merah Internasional yang bertujuan untuk menyediakan bantuan medis dan kemanusiaan selama konflik bersenjata. Lebih dari itu, Konferensi Jenewa pertama menandai awal dari perhatian internasional terhadap perlindungan korban perang dan pengembangan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Warisan Konferensi Jenewa pertama masih terasa hingga hari ini, dengan prinsip-prinsip yang diakui dan diperkuat dalam berbagai konvensi dan perjanjian internasional yang menyediakan kerangka kerja untuk perlindungan kemanusiaan dalam konflik bersenjata di seluruh dunia. Maka dapat disimpulkan bahwasannya Konferensi Internasional pertama di Jenewa dan adopsi Konvensi Jenewa pertama merupakan tonggak sejarah yang penting dalam pembentukan hukum humaniter internasional. Usaha Danan dan rekan-rekannya untuk membawa perhatian dunia pada pentingnya bantuan kemanusiaan di masa perang telah membuahkan hasil yang sangat signifikan, mengakui hak asasi manusia dalam situasi konflik bersenjata, dan menetapkan dasar-dasar prinsip-prinsip perlindungan kemanusiaan yang terus dihormati dan diperkuat hingga hari ini. Apa pengaruh Perang Solferino terhadap hukum humaniter? Perang Solferino adalah pertempuran besar yang terjadi pada tahun 1859 antara pasukan Prancis Sardinia dan Austria di Italia Utara selama Perang Kemerdekaan Italia. Pertempuran ini sangat berdarah dan menyebabkan sekitar 40.000 korban tewas atau terluka. Pengaruh Perang Solferino terhadap hukum humaniter sangat signifikan karena peristiwa ini menjadi pendorong bagi Henry Dunant untuk mengambil tindakan. Dunant, seorang pedagang Swiss yang menyaksikan penderitaan dan kekurangan perawatan bagi para prajurit yang terluka dalam peristiwa tersebut, tergerak untuk bertindak. Dia membantu dalam penyelamatan dan perawatan para korban, terlepas dari kubu mana mereka berasal. Pengalaman Dunant kemudian mendorongnya untuk menulis buku berjudul A Memory of Solferino, di mana dia menguraikan penderitaan yang dia saksikan dan menyerukan pembentukan badan sukarelawan untuk memberikan bantuan medis di medan perang. Buku tersebut menjadi dasar bagi pembentukan Palang Merah Internasional pada tahun 1863, yang kemudian menjadi gerakan internasional yang terkenal dengan misinya yang menyediakan bantuan kemanusiaan di seluruh dunia. Melalui pendirian Palang Merah dan kemudian menjadi gerakan Palang Merah yang terinspirasi olehnya di berbagai negara, prinsip-prinsip hukum humaniter modern mulai ditegakkan. Pentingnya Perang Solferino dan keterlibatan Dunant dalam menyelamatkan para korban serta pembentukan Palang Merah Internasional mengilhami gerakan untuk mengembangkan hukum dan konvensi yang melindungi korban perang, termasuk Konvensi Jenewa pertama pada tahun 1864, yang menjadi tonggak dalam pengembangan hukum humaniter. Konvensi ini mengatur perlindungan dan perawatan korban perang serta menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti perlindungan bagi personel medis dan korban perang yang terluka atau sakit. Jadi, pengaruh Perang Solferino terhadap hukum humaniter sangatlah besar karena memicu kesadaran akan kebutuhan perlindungan dan perawatan bagi para korban perang, yang kemudian mengarah pada pembentukan organisasi dan konvensi internasional untuk menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan di medan perang. Nah, selanjutnya adalah warisan Henry Dunant dan pentingnya kepedulian kemanusiaan dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, dan bagaimana kontribusi Dunant dan peristiwa dalam Perang Solferino membawa perubahan penting dalam cara dunia memandang perlindungan korban perang dan pentingnya kemanusiaan dan situasi konflik.
Henry Dunant memiliki peran penting dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang terdiri dari prinsip kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan kesemestaan. Prinsip-prinsip ini merupakan dasar untuk menjamin perlindungan kepada korban perang dan mengatur penggunaan alat dan cara bertempur, serta meringankan penderitaan yang diakibatkan oleh perang. Dunant juga memiliki peran dalam menekankan prinsip Pacta Sunt Servanda dan prinsip itikat baik dalam pelaksanaan perjanjian internasional, yang merupakan dua prinsip utama dalam pelaksanaan perjanjian internasional. Prinsip ini membantu menjamin kejelasan dan kepercayaan dalam pelaksanaan perjanjian internasional, yang merupakan dasar bagi pengelolaan antar negara. Kontribusi Henry Dunant dan peristiwa dalam Perang Solferino membawa perubahan penting dalam cara dunia memandang perlindungan korban perang dan pentingnya kemanusiaan dalam situasi konflik. Dunant, seorang pendiri Gerakan Palang Merah Internasional, memiliki peran penting dalam mengembangkan konsep kemanusiaan internasional dan membentuk organisasi untuk mengelola korban perang dan mengatur hubungan antar negara dalam konteks perang. Peristiwa ini berlangsung pada tahun 1859, yang menjadi inspirasi bagi Dunant untuk mengembangkan ide tentang perlindungan korban perang. Dari peristiwa tersebut, Dunant membentuk Komite Internasional untuk Bantuan para Tentara yang Cedera, yang kemudian menjadi Komite Palang Merah Internasional. Baiklah, sekian presentasi kami kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami meminta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.